Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratina bil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Syahidulillah ta'ala lahul Fatihah. Lahul Fatihah. Meneruskan yang kepadanya. Wadhkuru bismillah qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi kitabihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amitana bi asrarihi fi dini wa dunya hatta al-akhirati amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru lan padha elinga sapa sira kabeh nikmatallahi ing oleh paring nikmat Allah. Ing oleh paring nikmat Allah alaikum ing atase sira kabeh bil islami kelawan agama Islam. Makanya kita di istighosah itu alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Alhamdulillah mun diparingi agama Islam. Matur nu wonten Gusti Allah. Pamisakulan janji ne Allah. Dawu tegese janjine Allah. Alladzi wasaqa kang janji sapa Allah kum ing sira kabeh. Bi kelawan misak. Jadi kita itu sebelum lahir sudah berjanji kepada Allah, nggih. Sudah berjanji kepada Allah. Upamane Danu. Kowe bayi, urut duwe durung dijeneng Danu. Alastu bi rabbikum? Kamu tahu siapa saya? Aku ini Tuhanmu enggak? Bayi. Iya ya Allah, Engkau adalah Tuhan saya dan hamba adalah hambamu ya Allah. Kamu berjanji di dalam perut ibumu kamu nyembah saya, di dunia mau nyembah saya, siap ya Allah. Di dalam perut ibu saya nyembah engkau, di dunia juga saya akan nyembah engkau. Kamu siap beragama Islam di dunia? Siap ya Allah. Itu mitsaqan walidha. Kita janji sama Allah. Maka kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua bayi itu agamanya Islam. Sudah punya agama. Karena sudah berjanji misak di dalam perut ibunya. Sallallahu Nabi Muhammad. Kenapa di dunia menjadi agama A, B, C, D? Orang tuanya yang membuat orang itu jadi agama A, B, C. Di dalam perut ini mereka berjanji, kita semua berjanji akan beragama Islam. Akan beragama Islam. Ada yang jadi musyrikin, kafirin, itu sebab setelah dunia. Kalau sebelum lahir kamu kok tidak mengakui Allah, pelola-pelolo lengang-lengong, ya. Wonge lengang-lengong. Bayi, aku ini Tuhanmu enggak? Oh, gak ngerti kon. Kono balik ning alam ruh. Kembalilah ke alam ruh, alam zikir. Nanti kelak jadi orang suci lagi. Tidak campur darah, tidak campur daging, tidak campur kulit. Nanti kelak dia tidak lahir ke dunia. Jadi, tapi langsung ditaruh di dalam surga. Namanya apa? Wildanum mukhalladun. Jadi apa? Jadi wildanum mukhall. Jadi anak yang kekal, anak muda yang kekal, ganteng melayani ibunya, bapaknya. Kalau bapak dan ibunya solehah, bapak dan ibunya soleh, sabar ketika zahirnya bagaimana? Ketika anak ini lahir meninggal. Kenapa? Ruhnya tidak diikutkan. Ruhnya dikembalikan ke alam ruh. Suruh tawaf lagi di Baitul Ma'mur. Tidak lahir ke dunia, nyawanya tidak lahir ke dunia. Akhirnya bayinya meninggal. Itu dikembalikan lagi. Nanti nungguin bapaknya ruh ini. Bapaknya ibunya yang di surga nanti, pokoknya anaknya siapa meninggal, ya nunggu ibunya nanti di sana, nunggu ibunya si fulan. Nanti sana kamu siapa nang? Aku adalah anakmu Pak, Bu. Loh, oh anakku yang meninggal, iya. Tapi kalau kamu sudah berjanji kepada Allah, bayi, kamu mau ke dunia? Iya siap ya. Siap nyembah saya di dunia? Siap ya Allah. Dah lahir ke dunia. Kita sudah misak
berjanji kepada Allah dalam perut ibu. Perjanjian agung sebelum kita lahir. Makanya kalau kamu lahir di dalam perut kamu bisa ngomong, diajak bicara dengan Allah. Maka di dunia ini kita juga bicara dengan Allah, ya. Di alam roh kita berbicara dengan Allah, tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Di perut ibu mah, subhanallah, ndike barang, ya la ilaha illallah, ini perut ibu lali. Di dalam perut ibu kita. Mana kadang-kadang ini bayi ini nyendul-nyendul. Itu lagi zikir sebenarnya. Orang lagi bal-balan, ya. Lagi zikir di perut ibu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir. Di dunia kita juga bicara dengan Allah. Tuba tidak seperti alam ruh. Bicaranya kalau sholat 5 waktu. Di dalam alam ruh kita berbicara dengan Allah, misak dengan Allah. Lahir ke dalam, dipindah ke dalam ibu perut ibu kita berjanji pada Allah. Di dunia juga kita berjanji kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Tadi bisa perjanjian kita mengakui Allah dan Rasulullah sebagai nabi utusan dan imamnya para rasul nabi akhir ya. Ini sakot goli itu. Kelak juga sama. Lah ini bekal ini. Bekal syahadat kita ini, misak kita mulai zaman roh, perut ibu sampai di dunia ini bekal kita. Nanti kalau kita sudah pegang misakon ghalidha ini, perjanjian yang kuat, nanti pasti bisa jawab pertanyaannya malaikat mungkar. Kalau di dunia ini tidak tahu Allah, tidak tahu persaksian perjanjian dengan Allah, nanti di dalam kubur juga plonga. Aku gini di kok peteng dedet sebenarnya alamku kubur. Lah, disitulah nanti muncul setan di pojok kuburan. Setan muncul di pojok kuburan. Ya. Kamu siapa? Aku ini temanmu. Setan ngomongi, bro, temanmu bro, sabar, rasa, peti. Kalau nanti ada malaikat mungkar ke sini, ya, gimana? Nanti kalau malaikat mungkar tanya siapa Tuhanmu, maka kamu nunjuk saya. Ya, kamu tanya siapa nunjuk saya? Setan. Makanya tiap apa supaya tidak ditemui setan di kuburan, baca a'udzubillahi minasyaitonir. Setan ngadeg ning pinggiran. Danu, mandra buka. Danu pinter nang sorok. Malaikat, kowe wanita takon mar buka. Malaikat bawa. Malaikat mati. Ono wong ditekoni malah koni Imam Sibawe. Sibawe ahli nahwu, baca nahwu ya. Imam Sibawe itu datang malaikat mungkar nakir. Malaikat itu datang itu bumi goncang. Ditakoni. Hei hamba, Fulan bin Fulan. Man rabbuka. Siapa Tuhanmu? Man rabbuka. Malaikat sembarangan. Kowe udah ngerti apa? Kamu tanya-tanya man rabbuka. Man itu kalimat apa? Malaikat bingung loh. Aneh. Biasanya ada orang mengambil nahwu itu. Penjuru menang. Imam saya. Murid Imam Khalil. Ini ada orang aneh. Biasanya saya datang itu udah pada tulang-tulangnya udah pada copot. Wah, ini kok aneh. Ini orang aneh. Kok takut sama sekali malah nyetak saya. Malah bentak saya. Man itu kalimat apa? Bingung malaikat. Malaikat itu kan qalu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat itu gak ngerti apa-apa, barang itu gendeng. Malaikat diciptakan Allah untuk mengucapkan Allahu Akbar. Ya isone Allahu Akbar.
Mbok takoni jenengmu sapa gak ngerti malaikat. Ora ngerti malaikat. Makanya Mbah Yai Rasulullah Boyo niku waktu nal Mbah Yai. Mbah Yai sepuh dengan fa innahu majalan. Waktu neken Mbah Abdul Karim itu. Fa innahu majalan. Malaikat loro niku mboten napa-napa Mbah Yai, sampean mun ngertos jeneng. Ya malaikat itu diciptakan untuk sujud, ya taunya sujud tok. Kamu suruh malaikat mukarram bingung tanya kepada Allah, ya Allah, ini ada hambamu yang aneh. Kenapa saya tanya dia malah balik nanya saya? Munkar nakir, gak usah tanya kamu dia. Itu orang pinter, kamu nanti kalah. Gitu ya Allah. Soleh itu pengajar ilmu kamu udah biarkan dia istirahat. Mohon maaf Pak Imam Sibawe, istirahat aja, nggak usah saya nggak usah tanya. Saya tak kembali tugas nanyain orang yang baru mati. Malaikat mengatakan syahadat kita di dalam sholat, kita berjanji kepada Allah mengakui tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan. Kita berjanji sehari 5 kali. Berjanji kepada Allah sehari 5 kali. Tidak akan memungkiri Allah sebagai Tuhan. Dan Rasulullah SAW sebagai utusan Allah. Ayat tegasnya Allah kumisiro kabeh alaihi ngatasi misak itu kultum nalikane padha ngucap sapa sira kabeh Nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tu bi asapa sira ya tumu bi asapa sira kabeh Kanjeng Nabi. Kalau zaman Nabi kita langsung menjam tangannya Rasulullah, tapi kita sudah ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara fisiknya. Tapi ajarannya tiap hari kita masih memegang Rasulullah. Apa warisan apa Rasulullah itu? Jadi Quran ini kita tiap hari cium Al-Quran cium Rasulullah. Bayangkan, ya. Kita pegang Al-Quran berarti pegang tangan Rasulullah. Makanya apa? Kenapa kita orang ahli sunnah wal jamaah cium Quran, cium kitab, itu semua di dalam terdapat sabda-sabda Rasul. Maka kalau saya, kitab itu wajib, nyium kitab itu wajib kalau menurut saya. Bukan hanya sunnah. Ini karena disinilah dulu ada suaranya Rasulullah yang dicatat oleh para sahabat. Ini kita nyium sabda Nabi. Ada orang ngomong di tengah ora apa-apa. Mungkin kita kita cium. Ini tangannya Rasulullah ada. Sabda Nabi ada. Kita cium. Saya suruh nyium 1000 kali apa-apa. Ini semua ada ajaran Nabi. Maka sanksi jangan kalau makanya sampai di dalam fatwa itu kalau kamu datang ke makam cium lisannya. Kenapa? Karena disitulah kita ingat perjuangan beliau, sirahnya itu. Kita akan ingat, bukan kita menyembah kuburan, enggak. Kita tahu mana berhala, mana kuburan. Makanya ziarah itu sunnah. Kenapa? Karena orang sudah tahu mana berhala, mana kubur. Kita nggak akan minta sama kuburan. Kita sama Allah. Iya. Kecintaan kita pada kekasih Allah. Ketika kita mencium, misalnya kita tahu, ya. Betapa beratnya perjuangannya, betapa beratnya menahan derita, menyebarkan agama, itu begitu. Itulah namanya misakon walillah. Maka kita berjanji, kalau di zaman dulu kita bi'ah dengan Rasulullah, sami'na dengan sapa kita atau kenalan anut sapa isun. Bikul lima ing dalam saben-saben barang tak muru kang perintah sapa tuan bi kelawan mah. Watan halan nyegah sapa tuan ing mah mimma sanging barang tukang demen sapa tuan wana keralan ngit sapa tuan wattaqulan padha takwa sapa sira kabeh Allah ing Allah dimisaki ing dalam janji Allah antun idu ing yen to ngerusak sapa kabeh hu ing misak. Maka jangan rusak ya. Kita sudah berjanji pada Allah, bayi kamu mau lahir ke dunia enggak? Saya siap lahir ke dunia ya Allah. Syaratnya 1,
Kamu mengakui aku sebagai Allah. Siap ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu kita janji, misak. Barulah kita akhir ke dunia. Maka di dunia langsung disambung ayat kita. Langsung diandani. Ya, perasaan. Wis cuwi apa jabang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hasan moplok-moplok ngene katisen. Ini kan duwe kelambi ya, coba ya Bang. Eleng merasan. Nah, kita langsung misak, dikasih janji. Itulah Allah menciptakan ayah bunda kita untuk mengadani kita. Inna Allah yang satunya Allah iku animun datang udanani bidatis sududi kelawan pira-pira unek-uneke ati. Bima kelawan barang fil qulubi yang dalam pira-pira ati. Fabi ghairi mongko utawi kelawan liyane ma fil qulub iku aula luwih utama. Ya ayyuhalladzina amanu hey eling-eling wong akeh. Amanu kang padha iman sapa alladzina. Kunu padha ana sapa sira kabeh iku wamina pira-pira kang jumenengi. Qaimina tegese pira-pira kang jumenengi lillahi krana Allah. Ya hukuki kelawan pira-pira hake Allah. Syuhada tur iku pira-pira kang nekseni bil qisti kelawan adil. Kalau kita menjadi saksi ya atau menjadi suatu saksi suatu perkara bersaksi karena Allah dengan hak yang benar ya. Bila adil kelawan adil. Wala yajriman aja nganti ngelemake temen sop kum ing sira kabeh. Ya hamilan tegese ngelemake temen. Ya hamilan tegese ngelemake temen. Ngelemake temen. Apa sanaanun buhudun tegese banget bang sengite kaum sanaanu kaumin sengite kaum kufar tegese pira-pira wong kufar ala ing atase Allah ta'dil yen ora adil sapa sira kabeh. Maka itu walaupun kepada orang yang non Islam ya, orang yang tidak memeluk agama Islam, kamu tidak boleh berat sebelah ya. Walaupun itu orang non Islam. Kalau dia benar katakan benar, kalau dia salah katakan salah. Jangan karena oh ini orang Islam dibenarkan padahal dia salah. Ini orang non Islam disalahkan, tidak boleh. Maka itu zaman Nabi ya. Orang Islam yang salah dikisos. Orang Yahudi yang benar dibenarkan oleh Rasulullah, dilindungi Rasulullah. Diberikan hak-hak keadilannya. Jadi kalau kamu jadi orang Islam tidak boleh karena agama kamu membenarkan yang salah. Ya, paham ya? Itu. Kalau nanti salah satu di antara kalian ada yang jadi hakim. Wah, Pak Hakim Salim Miftahul Falah SH MM MD MPC PSS wah sungguh PhD wala pangkat pakai paman lim ya. Kamu tidak boleh berat sebelah Pak Hakim dan Pak Jaksa ya. Kalau kamu jadi pembela pengacara, bela yang benar. Jangan karena agamanya sama, kamu yang salah dibela, yang benar disalahkan karena tidak seagama. Tidak boleh itu ya. Kalau santrinya Abah nanti jadi pejabat, yang benar harus jadi benar, yang salah ya salah, walaupun sama agamanya itu. Ngono ku. Fatana lumangka merkule sapa sira kabeh minhum sangi kaum li adawatihim krana sifat musuhine kaum. Dilu adila sapa sira kabeh fil adwi ing dalem wong kang dadi satru. Lho, itu betul. Zaman dulu ya, zaman dulu ya. Zaman seperti waktu perang perang Mu'tah itu. Perang Mu'tah kemudian yang paling akhir-akhir ini perangnya Salahuddin Al-Ayyubi itu. Itu kalau malam tentara-tentara salib itu yang sakit manggil dokternya orang Islam, ya. Termasuk Raja Batwin, ya. Raja Batwin itu raja Yerusalem, ya. Itu waktu sakit kusta itu Sultan Salahuddin ngirimkan dokter.
untuk ngobatin. Raja Badwin itu raja Yerusalem ya. Dia punya pasukan kesatria Templar itu, yang dulu pernah merebut Yerusalem, kemudian dibebaskan oleh Sultan saat itu begitu. Kalau dulu tuh orang kafir sama Islam perang, itu kalau sudah maghrib trompet ditiup, Al-Quran diangkat, selesai dah, perangnya selesai. Malam-malam orang-orang yang non Islam itu ada yang tangannya kena luka, manggil dokter. Dulu yang punya dokter itu orang Islam, orang sana nggak punya. Mereka itu kalau ngobatin cuma di kebul-kebul nasab. Orang Islam sudah punya ahli bedah, ahli saraf, ahli mata. Itu orang Islam. Makanya kalau kalian pelajari Al-Quran ini dengan baik-baik, kalian bisa punya segala ilmu. Ya, ilmu pengobatan, ilmu apa saja ada. Maka cukuplah Al-Quran menjadi pegangan hidupmu. Dengan catatan kalian ngaji tafsir. Jangan tiba-tiba beli Quran terjemahan terus kamu oncai sendiri gitu. Bahaya itu, ya. Itu nanti begitu. Kalian akan bisa segalanya kalau kalian kuasai Al-Qur'an. Begitu. Orang Islam itu begitu. Kalau sudah matahari terbenam selesai perang. Ya, musuh ya minta tolong ini kakinya patah itu habis kemarin kena gadang. Manggil orang Islam, suruh ngobatin kakinya, suruh mijitin, suruh jahitin lukanya, itu begitu. Jadi kalau malam mereka tidak bermusuhan itu. Itulah keadilan bagi umat Islam. Bila antu yang dalam mengkang dadi satru wal wali dalam mengkang dadi kekasih. Makanya di dalam kemanusiaan ya, walaupun dia tidak seagama dengan kamu, tapi dia saudaramu sesama manusia. Iya enggak? Walaupun dia tidak Islam, itu saudaramu Nabi Adam gitu. Iya enggak? Saudara Nabi Muhammad. Wa utawi adil aiku aqrabu luwih paraklit takwa maring takwa. Maka keadilan itu di atas segalanya. Suatu negara walaupun pemimpinnya seorang yang iman, ya, iman khusyuk khudu wal ngantuk. Pemimpinnya suatu daerah, tapi kalau keadilan tidak dijunjung tinggi, maka hancurlah negara itu. Gitu. Tapi sebuah negara kalau keadilan itu dijunjung tinggi, walaupun pemimpinnya menyembah matahari, ya, negara itu akan subur makmur. Contohnya apa? Contohnya negeri Sabak. Negeri Sabak itu siapa yang mimpin? Ratu Balqis. Ratu Balqis itu nyembah apa? Nyembah matahari. Semua tidak ada rakyat miskin di negeri Sabak. Karena apa? Karena keadilan. Jadi bukan karena dia iman dan tidak, tapi negara itu dipimpin oleh orang-orang yang adil. Nah, itu begitu. Contohnya negeri Akrobut. Nah, tanda takwa itu apa? Adil. Kalau orang itu bisa adil sama temennya, bisa adil sama konconya, sama saudaranya, kamu itu orang takwa. Walaupun kamu pakai gamis, pakai songkok, pakai imamah, ya, jenggotmu panjang, tapi kamu suka tidak adil sama saudaramu, berarti ketakwaan itu tidak ada dalam hidup. Ya, paham ya? Saudara Nabi Muhammad. Bertakwa pada takwa sapa sira kabeh Allah ing Allah. Allah ing Allah. Innallaha ing sedina Allah iku khabirun dat kang waspada bima kelawan barang tak malu kang nglakoni sapa sira ing ma. Faijazi mongko sapa Allah kum ing sira kabeh bi kelawan ma. Wa ada janji-janji sapa Allah alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina wa amilan padha amal sapa alladzina sholihati ing pira-pira amal kang saleh wa dan kelawan janji temenan hasanan kang bagus lahum iku tetep kaduwene alladzina amanu maghfiratun utawi pengapura wa ajrunan ganjaran azimun kang agung wa utawi ajrun azimun iku al jannatu surga. Jadi siapa saja yang sudah berjanji kepada Allah di dalam perut ibunya, ya. Kita di dunia itu berjanji kepada Allah loh. Setiap sholat kita berjanji, bersyahadat, ya, misalkan ghalido. Kita mengakui sebagai Allah diciptakan Allah untuk sholat. Jadi kalau manusia tanpa sholat ibaratnya seperti kuburan yang berjalan, ya. Kita ini kuburan enggak?
Salim kowe kuburan ora? Ya kamu kuburannya daging sapi. Ini loh, perutnya manusia. Iya enggak, Isan? Kuburannya ayam, goreng, belut, iwak. Ayo ora? Apa? Guyu-guyu ae. Iya ora? Kowe kuburan ora? Jangan sampai kita hanya jadi kuburan yang naik sepeda motor. Tapi kita harus jadi manusia. Kalau manusia tidak sholat, maka dia itu kuburan. Ya toh, apa? Toh, pitik-pitik dilebokno ning jero wetengmu toh. Iya enggak? Kowe makan ayam ora? Iya kan? Iya ora, Nazar? Kamu makan ayam enggak? Ikan le, ikan nila ya? Iya kan? Berarti di perutmu kuburan dong. Kuburannya ikan, kuburannya ayam, ya. Ya Allah, manusia kuburan. Kuburan hewan-hewan. Ini kalau dia tidak toh, dia hanya kuburan yang berjalan karena kemari. Maka manusia harus jadi manusia. Apa fungsinya manusia diciptakan? Untuk sholat. Nah, semoga kita menjadi hamba Allah yang benar-benar seperti tujuan Allah ciptakan kita. Lagi Al-Fatihah.